Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan kita telah sampai di halaman 16, Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini adalah kita belajar melanjutkan latihan daripada kaidah-kaidah di halaman sebelumnya. Yaitu kita belajar tentang 15 huruf yang apabila bertemu dengan harokat an, in, un dan juga huruf nun sukun, maka dibaca dengung dan disamarkan. Sekarang kita telah melewati huruf ke-6 ya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke huruf ke-7 ya. Baik, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu latihannya dari contoh huruf 6 ya, huruf ke-6. Baik, kita lihat di sini. Wa anzalna. Perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan za. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf za. Maka huruf za atau huruf nun sukunnya didengungkan dan juga disamarkan ya. Lalu ditahan 2 harokat, dengungannya ditahan 2 harokat. Wa anzalna, wa anzalna. Lalu huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yang gini ya. Wa anzalna. Nah, kemudian fiha. Nah, perhatikan huruf fi dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya, maka dibaca fi ya. Kemudian huruf h dipanjangkan 5 harokat ya, perhatikan karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Yang ini ya. Maka kita baca fiha. Jadi panjang ya, 5 harokat. Ini 2 harokat, ini 5 harokat ya. Wa anzalna fiha ayatim. Nah, kemudian perhatikan huruf a dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Yang ini ya. Kemudian huruf ya dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Kemudian pertemuan huruf tanwin atau huruf berharokat tanwin in bertemu dengan huruf ba, maka tanwinnya menghilang dan melebur menjadi huruf mim. Ditahan dan didengungkan 2 harokat. Contohnya ayatim. Ayatim. Jadi berubah ya, tanwin berubah menjadi mim sukun, menjadi mim. Di sini diberikan tanda mim kecil ya, menunjukkan huruf berharokat tanwin berubah menjadi mim ya, dan ditahan lalu didengungkan ya 2 harokat. Ayatim bayyinatil. Kemudian huruf ya berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekannya ayatim bayyinatil. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Yang ini ya. Ayatim bayyinatil. Kemudian huruf tanwin harokat in bertemu dengan huruf lam bertasdid.
maka tanwinnya menjadi hilang dan masuk melebur ke huruf lam ini ya. Bayyinatil la'allakum bayyinatil. Nah, kemudian setelah ditahan dan ditekan, bayyinatil la'allakum, huruf lam ini bertasdid ya, maka ditahan dan ditekan. La'allakum. Kemudian tadzakkarun. Ya, kemudian huruf kaf ditahan dan ditekannya. Tadzakkarun. Kemudian huruf ru dipanjangkan ini ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena di depan huruf ru yang ini terdapat tanda waw sukun ya, huruf waw sukun. Sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan ya. Ayatim bayyinatil la'allakum tadzakkarun. Kemudian kita beralih ke huruf ketujuh ya. Huruf ketujuh yaitu huruf yang apabila bertemu harokat an, in, un, tanwin maksudnya, dan huruf nun sukun maka dibaca samar dan didengungkannya, didengungkan dan disamarkan. Nah, ini kita masuk huruf sa. Harokat i jadi dibaca si ya. Sekarang huruf ketujuh adalah huruf sa ya. Kita lihat contohnya. Min ayatin au nunsiha. Nah, perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan sa yang ini ya. Atau huruf si, harokat i ya. Nun sukun bertemu huruf sa berharokat i atau bertemu huruf sa. Maka didengungkan ya, didengungkan dan disamarkan. Min ayatin. Nah, huruf a perhatikan dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Min ayatin. Nah, huruf tin ini dibaca jelas ya, dibaca jelas. Min ayatin au nunsiha, au nunsiha. Kemudian huruf h dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif ya. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Qaulan sadida. Nah, perhatikan. Qaulan sadida. Perhatikan huruf qa dibaca di ayun. Di ayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Kemudian huruf lam berharokat tanwin an bertemu dengan huruf sa, maka didengungkan dan disamarkan. Qaulan sadida. Ya, qaulan sadida. Kemudian huruf di dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Lalu huruf tanwin dan berubah menjadi da karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaannya dan dibaca 2 harokat. Qaulan sadida. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Khamsatun sadisuhum. Perhatikan. Khamsatun ya, huruf tanwin un ini ya. Harokat un bertemu dengan sa. Ya, an, in, un, ini huruf un bertemu dengan sa maka didengungkan ya, lalu disamarkan 2 harokat. Khamsatun sadisuhum. Kemudian huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Khamsatun sadisuhum, sadisuhum. Ya, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Qutilal insanu. Perhatikan. Qutila. Huruf la langsung ke huruf lam yang berharokat sukun. Qutilal. Qutilal. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan sa ya. Ini ya, nun sukun bertemu dengan sa.
maka didengungkan lalu disamarkan ya, dan dipanjangkan 2 harokat. Qutilal insanu, qutilal insanu. Kemudian huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Qutilal insanu. Kemudian huruf ma dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Ini ya. Qutilal insanu ma akfarah, akfarah. Kemudian huruf H yang di ujung disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Perhatikan, illa huruf lam ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Illa man, illa man atallaha. Ya, perhatikan huruf ta ketika bertemu lafzul jalalah, lafaz Allah yang berharokat tasdid ini, maka huruf ta langsung ke huruf lam ya, langsung ke lafzul jalalah. Atallaha, atallaha, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Atallaha, illa man atallaha. Nah, kemudian biqalbin. Nah, kemudian huruf tanwin harokat in yang ini bertemu dengan sa, maka didengungkan dan disamarkan 2 harokat ya. Biqalbin salim. Kemudian huruf li dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf li terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ma disukunkan atau dimatikan ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. La'ai asu. Perhatikan ya, ini huruf la, ini huruf a ya, bertemu dengan ya, kemudian di depannya terdapat ya lagi berharokat sukun ya, ada 2 ya, maka ianya dibaca satu saja ya. La'ai, ya langsung ke sini ya. La'ai asu. Maaf. Perhatikan, huruf lam dibaca 2 harokat ya. Ini dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Yang ini harokatnya huruf ya ya. Ini harokat huruf ya. Mohon maaf karena terlalu dempet ya, jadi agak sulit dibedakan. Jadi huruf lam ini dibaca 2 harokat ya. Tidak ada harokat di atasnya. Ini harokat yang ini harokat huruf ya. Maka dibaca la yai asu ya. La yai asu. Perhatikan ya, ini huruf lam dibaca 2 harokat. La yai asu, la yai asu. Baik, kita lanjut lagi. Mir rauhillah. Perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan ra, bertasdid, maka huruf nunnya menjadi hilang melebur ke huruf ra ya. Mir rauhi, la yai asu mir rauhillah. Huruf hi langsung masuk ke huruf Allah ya, pada lafzul Allah ya,
langsung ke sini, ditahan lalu dipanjangkan 2 harokat. Mir rauhillah, la yai'asu mir rauhillahi illal. Ya, huruf lam setelah ditahan dan ditekan, lalu langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ini. Illal qaumul, illal qaumul. Huruf qa di ayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun ya. Illal qaumul. Ya, huruf mu langsung ke huruf lam lagi. Illal qaumul kafirun. Huruf kaf dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Kemudian huruf ru dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya, huruf sya ya, huruf ke-8. Huruf sya. Ya, huruf sya bertemu harokat an, in, un dan huruf nun sukun. Seperti apa? Kita lihat di sini. Ini nun sukun bertemu dengan sya. Didengungkan dan disamarkan ya. Min sya'airi. Ya, jadi nun sukun bertemu sya, didengungkan dan disamarkan. Min sya'airi. Kemudian huruf a dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat garis bacaan panjang 5 harokat ya. Min sya'airi. Ini huruf i, huruf a harokat i ya. Kemudian huruf ri. Min sya'airi. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf tanwin bertemu dengan sya. Ini ya. An, huruf tanwin an bertemu dengan huruf sya. Didengungkan dan disamarkan ya. Qulna idzan syatata. Huruf na dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat yang ini ya. Maka kita baca Qulna idzan syatata. Qulna idzan syatata. Syatata. Kemudian huruf ton yang di ujung harokat tanwin ya berubah menjadi to seperti ini, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif, dan ini juga berada di ujung ayat atau di ujung bacaannya. Qulna idzan syatata. Seperti itu ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa yunshi ya. Wa yunshi'us sahabats thiqal. Nun sukun bertemu dengan sya ya, harokat i, maka didengungkan dan disamarkan. Wa yunshi'us, wa yunshi ya. Wa yunshi'us, wa yunshi'us, wa yunshi'us sahabats. Us ya, huruf u langsung ke huruf sa berharokat tasdid ini. Wa yunshi'us, wa yunshi'us sahabats. Ya, huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa yunshi'us sahabats. Huruf ba langsung ke huruf tha ya, ditahan dan ditekan. Sahabats thiqal.
Huruf qaf dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Lamnya di ujung disukunkan ya. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf, kita lihat ya. Thumma idza syaa ansyarah. Perhatikan, huruf ma ditahan dan ditekan ya, karena di atasnya terdapat tanda tasdid. Thumma idza, huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Thumma idza sya, huruf sya dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda tasdid ya, garis panjang 5 harokat. Thumma idza syaa ansyarah. Huruf nun sukun didengungkan ya, karena bertemu dengan huruf sya, didengungkan dan disamarkan. Thumma idza syaa ansyarah. Huruf ha yang di ujung disukunkan atau dimatikan. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Nun sukun bertemu dengan huruf sya ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, setelah didengungkan dan disamarkan, di depannya terdapat ro berharokat tasdid ya, maka ditahan dan ditekan. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Lalu huruf qaf dipantulkan atau dikolkolahkan karena dia berada di ujung ayat, yang apabila berada di ujung di sini maka disukunkan ya. Ya, karena sukun maka dia dipantulkan ya. Khalaq. Jadi tidak dibaca khalaqo tapi khalaq karena ini sudah disukunkan ya, berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Min syarri ma khalaq. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Ini nun sukun bertemu dengan sya. Wa min syarri gha. Ya, perhatikan ya, didengungkan dan disamarkan. Lalu huruf ra ditahan dan ditekan ya. Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin. Huruf gha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif yang ini ya. Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin. Kemudian idza waqab. Huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Idza waqab. Huruf ba dipantulkan ya, karena ini disukunkan, berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi didengungkan ya dan disamarkan. Baik. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian
serta memberi kemudahan dan kelancaran, serta memberkahi kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.